Acknowledge me. Yap, karena musim F1 2024 dah kelar dan cepet sekali kelarnya secepat MCL 38. Dan sudah saatnya untuk kembali membahas top 5 pembalap terbaik dan terburuk F1 2024. Dan untuk hari ini gue mau bahas dulu nih top 5 pembalap terbaik versi gue. Dan nanti di next video gue akan bahas top 5 terburuknya. Jadi musim yang benar-benar panjang tapi cepat seperti yang gue bilang. Dan langsung aja gue bahas top 5 pembalap terbaik F1 2024 menurut gue. Disclaimer aja kalau ini menurut opini gue aja, jadi kalau kalian punya opini sendiri ya wes tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dari honorable mention-nya dulu, dan ada 3 nih saking sulitnya gue untuk ngerang list ini. Pertama ada Pierre Gasly. Bener-bener di akhir musim ini Alpine tuh malah menyala, dan begitu juga dengan Pierre. Walaupun ada kabar mengenai mobil Pierre dan Esteban tuh beda, tetapi di akhir 2024 ini kita melihat beberapa sisi dari Pierre Gasly seperti 2021 dulu. Benar-benar gacor dan merobek persaingan papan tengah. Dan epic comeback ini berujung dia finish di posisi ke-10 setelah balapan terakhir dan menggusur beberapa rivalnya. Akhirnya Alpine tuh kembali ke habitat mereka yang selalu kita kangenkan selama ini ya di akhir 2024 ini, yaitu di papan tengah. Biasalah. Oke, next kita ke Nico Hülkenberg. Lagi-lagi bapak Jerman satu ini walaupun usianya itu udah mau menyentuh 40, ngikutin Lewis sama Nando, tapi skill dan speed itu juga masih belum hilang cuy sama kayak mereka. Lagi-lagi di Haas-itu yang sepanjang musim ini emang sangat solid di papan tengah, didukung juga oleh pembalap solid kayak dia, dan kalau bukan karena kebangkitan Pierre dan Alpine di akhir-akhir, mungkin posisi ke-10 dia bisa dapet. Tapi bener-bener gacor beliau di musim ini. Gue juga nggak inget dia dapat kesalahan besar on track juga musim ini, jadi benar-benar konsisten itu di papan tengah. Nah ini nih, sebenarnya pembalap ini dan posisi 4 sama 5 yang nanti gue bakal sebutin itu gue debatin terus nih dari kemarin ya kan, dan pada akhirnya yang gagal gue taruh di top 5 ialah George Russell. Walaupun dia mendominasi Lewis di qualifying di musim ini dan menjadi rekan tim pertama yang mengalahkan Lewis di head-to-head selama mereka jadi rekan tim, tapi terdapat beberapa kesalahan, error nggak jelas, khususnya di awal musim ya. Dan dia beberapa kali ya nyari perkoro, you know what I mean ya. Tapi 2 kemenangan, beberapa podium di mobil yang sama sekali nggak sekenceng rivalnya, mengalahkan rekan tim GOAT-nya, nyaris lah masuk ke list top 5 ini, tapi not bad lah, bisa lebih baik lagi sebenarnya menurut gue. Oke, sekarang kita ke list top 5-nya. Dan di ranking kelima, gue akan letakkan Carlos Sainz. Nah, sama sebenarnya ada kemungkinan dia gue taruh di rank keempat, dan ada kemungkinan gue taruh dia di rank ke-6. Tapi gue taruh dia di rank kelima karena dia tuh konsisten banget di awal musim ya, meraih podium dan kelihatannya pembalap Ferrari-nya lebih baik sebenarnya. Lalu dia menang dengan epic comeback setelah usus buntu, itu juga ya cerita yang menarik juga. Di qualifying walaupun kalah sama Charles, karena ya ini Charles yang kita bicarakan ya kan, qualimersion. Jangan so iya deh. Tapi gue bisa bilang bahwa ini merupakan musim terbaik Carlos di F1 sejauh ini, dan sayang aja ini terjadi ketika dia tuh mau keluar dari Ferrari. Lalu alasan kenapa gue taruh dia di rank kelima ialah dia beberapa kali membuat kesalahan-kesalahan yang gak hanya merugikan dirinya, tapi Ferrari juga di perebutan gelar konstruktor. Dan sorry to say, dia juga memiliki peran penting kenapa Ferrari kembali puasa gelar musim ini di konstruktor itu, karena crash-crash yang dia alami musim ini mostly itu karena salah dia, bukan karena bad luck, tapi ya udahlah ya, setidaknya dia meraih 2 kemenangan, 8 podium, dan juga 1 pole position, dan membuat Ferrari finish di posisi kedua dan punya asa untuk bersaing untuk gelar konstruktor itu. Sebelum dia musim depan harus sengsara dengan mobil biru itu ya kan. Tapi jangan terlalu cepat ngomong itu juga, karena Carlos memiliki sejarah ketika dia menyentuh suatu tim bapuk, tim itu tiba-tiba jadi minimal kuda hitam di papan tengah dan bahkan bisa aja ke papan atas. Next, rank keempat gue taruh Oscar Piastri. Nah baik lagi, gue bisa aja taruh dia ke rank 5 atau bahkan di honorable mention tadi, karena pusing juga ngerank ketiga pembalap ini, karena mereka tuh ada fase bagus dan jeleknya juga. Tapi alasan terbesar kenapa gue taruh dia ke rank 4 ialah karena pertama, dia meraih 2 kemenangan, dan ya terserah kalian mau ngomong apa soal kemenangannya, karena winning is winning kalau kata Dominic Toretto ya. Lalu dia adalah membuat beberapa kesalahan seperti nyundul Liam Lawson di Brazil dan Franco Colapinto di Abu Dhabi. Tapi meskipun begitu, dia menjadi pembalap keempat dalam sejarah F1 yang mampu finish 100% lap musim ini, dan itu merupakan prestasi yang bagus banget lah. Lalu di beberapa periode, dia itu merupakan pembalap dengan jumlah poin terbanyak, dan itu juga sebenarnya membuat dia gue taruh di rank keempat ini, karena prestasi seperti itu ya kita nggak bisa lah abaikan gitu. Tapi alasan kenapa dia bisa aja lebih rendah rankingnya ialah qualifying dia. Cuma mengout-qualified Lando 4 kali musim ini, dan ya walaupun gapnya juga nggak jauh-jauh amat, tapi bukan statistik yang bagus, dan ini yang harus dia perbaiki untuk musim depan. Lalu periode di leg Amerika yang benar-benar underwhelming banget untuk dia,
itu juga perlu dievaluasi. Tapi selebihnya dia untuk orang yang baru musim kedua, not bad lah, tapi bukan luar biasa juga. Kita lihat aja di 2025 akankah kelemahan-kelemahan itu akan diperbaiki, dan kita lihat nge-beef sama siapa di musim depan, karena Carlos tuh udah pindah ke belakang sedikit ya di 2025. Di rank ketiga gue taruh Lando Norris. Nah, musim dia ini cukup complicated untuk gue deskripsikan, tapi gue akan coba jelaskan sesimpel mungkin aja lah ya. Dia menjalani musim terbaiknya di F1, dimana dia tuh menaikkan levelnya seperti mampu membuat lap sempurna untuk pole, karena ini kelemahan dia di 2023 kemarin. Dia tuh kenceng di qualifying, cuman kayak ada aja gitu yang missing di one lap pace dia. Nah, race pace dia juga meningkat ya, jauh meningkat, tapi terdapat juga beberapa ngablunya kayak start dia yang dimana dia dari 8 pole musim ini cuma 2 kali doang yang sukses untuk mempertahankan pole di lap pertama, dan itu not good banget. Lalu ketika wheel to wheel sama Max ya begitu, kagok dan terbuli kalau kata George ya. Dan ketika mobil McLaren itu udah kenceng dan Max dan Red Bull entah kemana, dia juga tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan baik. Tapi tetap 8 pole, 4 kemenangan, dan jumlah podium yang banyak juga, dan membantu McLaren di balapan terakhir untuk meraih gelar konstruktor itu, walaupun ada 2 Ferrari di belakangnya. Not bad, bagus banget itu ya. Musim ini bagus untuk dia mendapatkan ilmu dan mengetahui rasanya punya mobil yang kenceng dan harapan-harapan besar yang datang nantinya, dan dia juga bisa harus lebih baik lagi ya. 2025 gue yakin dia bisa terus improve baik dari pace ataupun sisi kekuatan mentalnya. Hanya McLaren aja nih dengan pepaya rules mereka yang gak hanya bikin fans pusing, gue rasa mereka pun juga sama pusingnya. Di rank kedua, gue ada Charles Leclerc. Nah, yang gue suka dari F1 2024 ini ialah banyak banget pembalap yang mengalami musim terbaiknya di F1, dan ini yang buat mereka tuh susah banget untuk di rank di mananya, di dan lain-lainnya ya kan. Charles musim ini juga sama, menjalani musim terbaiknya di F1. Kelemahan dia kan selalu overpush mobilnya dan buat kesalahan dan berujung crash, dan ini yang menghalangi dia Ferrari kadang-kadang untuk meraih hasil bagus. Tapi musim ini gue sama sekali gak inget kapan terakhir kali dia tuh berbuat hal seperti itu, kayak crash tiba-tiba ya kan. Lalu untuk quali dia tuh masih kenceng, tapi race pace dia juga udah meningkat, dan itu juga berkat Ferrari yang akhirnya mampu membuat mobil yang kenceng di race. Dia cuma finish di luar poin 2 kali musim ini, mampu qualify tidak rendah dari posisi ke-12, dan menjadi satu-satunya pembalap musim ini yang melakukan itu. Gacor dan benar-benar konsisten banget, bahkan di saat Ferrari itu rada kocak di development mobil mereka di leg Eropa kemarin, tapi dia masih berada di atas itu, bersaing untuk poin-poin besar dan podium juga, dan karena kemenangan juga. Dia juga akhirnya mematahkan kutukan Monaco itu dan juga menang di Monza. Nah, di Abu Dhabi kemarin aja dia benar-benar menunjukkan skill dia di balapan dan racecraft yang bagus. Ketika dia mampu menyalip 3 atau 4 pembalap dalam satu breaking point, jadi edan lah ya. Bahkan dia nyaris menyalip Lando di standings, dan gue rasa kalau dia indikasi mobil McLaren itu, dia bisa banget lebih membuat Max ketar-ketir di total fight itu, karena Charles, gue sudah berani bilang kalau dia tuh di musim ini udah menjadi nyaris komplit ya sebagai pembalap ya. Jadi tinggal kasih dia mobil setara sama McLaren aja, dan yep, dia bisa jadi juara dunia musim depan. Dan ya, ini sedikit spoiler prediksi gue untuk musim depan, yaitu Charles Leclerc is champion of the world. Overall musim yang gacor dari dia, tapi yang sudah jelas lebih gacor ialah sang Jordan kita di 2024 dan 4 kali juara dunia, legacy Max Verstappen. Simply lovely lah kalian yang cocok untuk deskripsikan dia di musim ini. Di saat mobil Red Bull masih dominan, dia juga dominan. Di saat udah setara sama rivalnya, dia juga masih bisa mengalahkan rival-rivalnya. Di saat mobil udah ketinggalan dari rival-rivalnya, dia masih bisa melakukan damage limitation dengan baik dan meraih total 9 kemenangan musim ini. Tentu ini bukan musim yang sempurna juga dari Max, karena dia beberapa kali rebel juga dan balapan dengan style lama dia dulu, dan dia beberapa sudah melewati batas juga emang ya. Tapi bisa dibilang gelar jurun dia musim ini merupakan salah satu gelar tersulit untuk dia raih sepanjang karirnya di F1. Bagaimana dia harus meng-carry Red Bull itu sendiri, sementara rekan timnya malah asik nge-coach pembalap papan tengah sama bawah, dan melawan juggernaut lainnya yang sudah memiliki mobil tercepat dan melampaui Red Bull. Max kembali menunjukkan musim ini kenapa dia adalah seorang Jordan, dan menunjukkan mengapa kalau mau jadi Jordan, selain harus memiliki mobil yang kenceng, harus punya skill juga, bos. Semoga musim ini menunjukkan ke beberapa fans yang emang selalu ngomong, alah mobilnya kenceng mah ya gampang Jordan lah. Lando udah dikasih mobil kenceng aja, walaupun gak sekencang Red Bull musim lalu, nggak bisa dimanfaatin juga dengan baik ya kan. Jadi mobil dan skill pembalap itu sama pentingnya ya guys ya, dan mental juga berpengaruh. Jadi oke lah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa, baik kalian sudah menonton,
gue mengucapkan thank you very much.